Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Orang Tua, yang terambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua sampai 3. Begini bunyinya, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Saudara, dari ayat yang barusan kita baca dikatakan ia, yaitu Raja Ahazia, berbuat jahat dikarenakan ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Mungkin hal ini sering kita dengar dan mungkin sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita. Tapi kiranya renungan hari ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa betapa besarnya peran orang tua dalam kehidupan anak-anak atau generasi selanjutnya. Orang pertama yang anak kita lihat adalah ibu dan ayahnya. Yang merawatnya adalah ibu dan ayahnya juga hingga dia dewasa. Memang setiap anak tetapi memiliki kehendak bebas dalam hidupnya. Tapi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang anak-anak itu lakukan, sebagian besar itu meniru atau berdasarkan melihat dari orang tuanya semasa hidupnya. Dari ia kecil hingga dewasa, bagaimana cara orang tuanya berbicara, bagaimana cara orang tuanya menyikapi sesuatu. Semua yang mereka lihat akan mereka juga lakukan hingga mereka dewasa. Ada seseorang yang mengatakan bahwa anak itu adalah peniru yang handal. Dan saya pun setuju dengan hal itu. Maka alangkah baiknya kita sebagai orang tua ataupun orang yang sudah lebih besar dan dewasa, marilah kita menjaga lidah kita dalam berkata-kata, menjaga sikap kita dalam menghadapi masalah, menjaga tingkah laku kita ketika berteman, jaga tutur kata saat sedang berkumpul dengan teman, mulai dari perkataan juga maupun tindakan. Saat kita menghadapi pelanggan di toko juga, atau mengurus pelanggan atau karyawan, bagaimana cara kita bersikap kepada karyawan kita, memperlakukan mereka. Karena setiap langkah kita akan banyak orang yang melihatnya, terlebih juga anak-anak kita. Dan bahkan Yesus sendiri memperumpakan kita ini seperti kota yang terletak di atas gunung, yang dimana tidak bisa disembunyikan, yang artinya dimanapun kita berada, hidup kita ini menjadi tontonan banyak orang, termasuk anak-anak. Dan mereka akan meniru apa yang kita katakan, lakukan, bahkan pikirkan juga. Kiranya renungan yang mungkin kita sudah tahu ini bisa mengingatkan kita kembali hari ini bahwa peran kita sebagai orang tua, orang dewasa, dan orang yang percaya kepada Yesus itu begitu besar dampaknya untuk masyarakat, terlebih lagi untuk anak-anak dan generasi kita selanjutnya. Jadi marilah kita lekatkan hati kita dan hidup kita ini kepada Yesus, sehingga setiap tutur kata dan perbuatan kita mencerminkan Yesus, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi baru yang luar biasa. Dan sedikit catatan saudara, alangkah baiknya kita juga mencari pasangan yang tidak hanya berdasarkan paras yang cantik atau tampan, melainkan juga cinta kepada Tuhan. Kecantikan dan ketampanan seseorang tidak akan menjamin kita bisa mencetak generasi yang luar biasa di masa depan. Cinta dan takut akan Tuhanlah yang dapat menciptakan generasi yang luar biasa. Itu artinya keputusan kita dalam memilih pasangan juga akan menentukan bagaimana nasib dunia di kemudian hari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus melekatkan diri pada Dia dan bergantung kepada Dia di sepanjang hidup kita, agar kita bisa mencetak generasi yang takut akan Tuhan juga di kemudian hari, sehingga dunia ini dapat dipenuhi oleh kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan.
penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam